Apa? Mau bentak-bentak? Mau ini di wilayahmu? Mau ini di markasmu? Kami tidak takut. Darto! Ayah Darto ini. Dikasih tahu nggak ya Darto ini? Darto! Koro-koro! Astagfirullahaladzim. Aku dimarah-marahi karo ya ajeng guruku. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel hebat dengan Ki Ageng Darto Surobledek bersama guru dukun dan para muridnya. Dengan dibantu Abah Menel dan santrinya, Gus Nur Samsun mencoba menghentikan ritual perdukunan Ki Darto yang akan mengorbankan dua putrinya. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menyelamatkan dua anak perempuan malang itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Ini sahabat-sahabat, apa namanya? Saya itu sedang mengintip sesuai dengan rekomendasi atau terawangan Bang Sapridi. Ciri-ciri hutannya, ciri-ciri saya harus menyelusuri sungai. Saya itu dari atas itu menyelusuri sungai, di pinggir sungai, tapi saya lewat tebing. Kami lewat tebing, cuman kok teman-teman belum nyampe ya, katanya mau minum, mau rokokan dulu. Saya kan nggak mau, saya kalau udah kerja, kalau belum tuntas. Tapi nggak apa-apa lah, mereka mungkin, apalagi Abah Menel, kelamaan. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk membebaskan dua anak perempuan yang akan dijadikan tumbal ritual perdukunan oleh ayahnya sendiri, yaitu seorang dukun santet Ki Ageng Darto Surobledek, yang mana demi bisa mendapatkan kesempurnaan ilmu perdukunan iblis yang dimilikinya, dukun Darto tega untuk menjadikan anaknya menjadi tumbal ritual untuk sesembahannya. Kisah ini bermula dari permintaan tolong istri dukun Darto yang meminta tolong kepada Gus Nur Samsun, yaitu agar Gus Nur Samsun menyadarkan suaminya yang tersesat itu. Istri tersebut mengatakan bahwa dukun Darto adalah suami yang kejam, sekaligus orang ayah yang tega kepada anak-anaknya. Dia sangat fanatik dengan ilmu perdukunannya, dan sangat membenci orang yang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kepada istrinya. Ketika tahu sang istri sholat, dia dengan marahnya menendang istrinya itu, juga kepada dua putrinya. Jika sedikit saja sang putri tidak menurut, dia pasti akan memukulnya. Bahkan demi ilmu perdukunannya tersebut, dukun Darto tidak mengizinkan dua putrinya untuk sekolah. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke rumah dukun Darto untuk memenuhi permintaan dari istrinya itu, dengan menyamar bernama Alek, juga menggunakan kamera tersembunyi. Gus Nur Samsun berusaha mencari tahu tentang siapakah sang dukun Darto itu sebenarnya. Gus Nur Samsun berpura-pura minta tolong kirim santet, agar dukun Darto tidak merasa curiga kepadanya. Dan ketika Gus Nur Samsun ada di rumah sang dukun itulah, hal yang menyesakkan hati itu terjadi. Gus Nur Samsun melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di waktu yang masih malam, dukun Darto memaksa mengajak putrinya untuk ikut pergi bersamanya.
Istri dan keluarganya yang mengetahui hal tersebut, kemudian berusaha untuk mencegah menghalanginya. Istrinya menangis, dan saudaranya pun berusaha memegang tubuhnya. Akan tetapi Dukun Darto tidak bergeming. Dia malah menendang saudaranya yang memegang tubuhnya itu. Bahkan ketika Gus Nur Samsun mencoba bertanya, Gus Nur Samsun langsung didamprat dengan kata-kata kasar. Dukun Darto tetap mengajak putrinya itu pergi ke suatu tempat yang belum diketahui. Dan setelah berbincang dengan keluarga Ki Darto, itulah Gus Nur Samsun meyakini bahwa Ki Darto memang biasa mengajak dua putrinya untuk urusan perdukunannya, dan hal tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, mereka tidak tahu tempat perginya mereka. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian berjanji bahwa dia akan berusaha untuk membawa dua putri Ki Darto itu agar bisa kembali. Dan setelah dibantu penerawangan dari sahabatnya Sapu Lidi, Gus Nur Samsun kemudian menemukan keberadaan Dukun Darto di sungai di tengah hutan belantara ini. Dengan ditemani Abah Menel dan beberapa santrinya, Gus Nur Samsun ingin mencoba mengajak pulang dua perempuan putri dari Dukun Darto. Dan ternyata kemudian diketahui, Dukun Darto akan melakukan ritual besar bersama gurunya untuk kesempurnaan ilmu perdukunan yang dimilikinya. Sedangkan dua putrinya akan dijadikan tumbal ritual perdukunannya itu. Lalu mampukah Gus Nur Samsun dan kawan-kawan membebaskan dua anak perempuan putri Dukun Darto tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tuh, lihat itu dukunnya tuh. Oh, itu pada ngapain ya? Gak tahu itu pada ngapain. Ini baru tuh Itu ritual. berapa itu berapa? Ini ritual kali ya? Pesugihan ya? Terus Pesugihan. Ada berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. Itu ada cewek-ceweknya nih. Ini cewek-ceweknya kan ini. Wah, dia di atas lagi. Si itu siapa ya? Kalau ini Badarto ini kalau nggak salah ini. Yang mana? Yang ini Badarto ini. Ada dua itu. Kedua ceweknya ini Ada dua. anak. Hah? Ada dua yang di atas itu. Ini yang Lah iya, yang satu ini Badarto, yang satu siapa ya yang putih itu ya? Kok ada depan kayak gitu? ini dukun, Gus. Nah iya, ini dukun memang ini apa? Saya nggak bilang Ini beneran loh, lagi ritual loh. Beneran nih. Nanti dia kalau tahu dilempar nggak ini? Ya kan ini di atas langit. Nggak tahu dia kalau Nggak tahu tahu. dilempar nggak? Ini di atas langit kameranya. Tinggal di zoom aja. Zoom aja ya. Main zoom. Jadi kameranya nggak turun gitu. Ini perempuan maksud mau diapain? Itu anaknya Badarto itu. Oh, ini anak Badarto. Iya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa orang? Banyak. 6. Ini- Ceweknya 2. Ini yang pakai baju putih ini energi kuat sekali nih, Gus. Iya. Energinya kuat ya. Kuat sekali nih. Bisa turunkan dikit lagi? Di zoom aja, di zoom. biar Di lebih zoom. jelas. Kita penasaran loh. Jangan dideketin Oh, ini dilempar ya? kameranya. Di zoom aja ya. Oke. Di zoom. Nah. Terus zoomnya lebih deket lagi. Zoom. Pak, ini mah ritual bener dukun ini, Gus. Iya loh. Dukun ini. Coba kita sambil jalan yuk. Kita deketin yuk. Ayolah. Taruh ini dukun beneran, Gus. Ayo. Jangan di zoom dulu. Kita langsung sana pelan-pelan. Anu, kamu yang pegang drone hati-hati, kamu di belakang aja ya. Paling belakang. Yuk kameramen sini. Yang pegang drone biar di belakang. Pelan-pelan, jangan berisik ya. Jangan ada yang suara, jangan ada yang berisik. Diam aja. Awas, lihat-lihat takutnya ada ular atau kalajengking atau apa. Woi, Bajanto! Badarto! Akhirnya saya menemukan sampean. Ini bau apa ini, menyan-menyan semua? Mas Alek. Ya, ini saya Alek. Aduh, Waduh, bau ya menyengat. Alek Sebastian. Saya capek, Mbah. Badarto. Gimana, Mbah? Kok ngerti sampean yang kayak ini? Saya Mbah. Saya cari-cari tahu, Mbah. Saya cari tahu dari istri jenengan. Terus istri jenengan bilang katanya di hutan-hutan gitu. Saya masuklah ke hutan, Mbah. Itu. Saya disuruh istri jenengan. Kenapa nyuruh? Gak mungkin istri saya menyuruh. Jangan kesini Mas Alek, kok kamu mau itu gimana?
Ngapain kameramen ke situ? Sana. Saya disuruh istri jenengan sampean sama si Salma dan si Wiwin pulang. Oh, tidak bisa. Saya terus mengingatkan lampah kula, Mas. Istri sampean sakit. Nggak peduli sakit atau di mana, nggak peduli. Kok sampean tega sama istri sendiri? Tega nggak tega, kita harus tega. Karena kita punya masuk sangat bagus, sangat mulia. Mulia apanya orang sampean masuk Sangat hutan-hutan mulia kayak gini? utama itu. Itu mereka siapa itu? Kenapa Salma? Dek Salma, Dek Wiwin. Yuk kita pulang. Saya akan melanjutkan perjalanan saya ke padepokan saya. Terus mereka itu siapa? Kok pakai bertopeng ya mereka ya? Iya, ini setengah iblis kayaknya nih. Di padepokan sana. Padepokan gagak alap-alap itu. Alap-alap. Oh, Padepokan gagak alap, bukan alap. ini yang gurunya sama yang pakai baju putih itu. Ki Ageng alap-alap. Yang pakai baju putih itu. Ya, Itu lagi ngapain itu? di briefing. Nanti rencana ada ritual besar-besaran. Ritual apa? Ritual besar-besaran. Yang jelas, demi kehormatan Ki Ageng Kartosobrede. Biar nanti saya kekuatannya lebih oke, lebih menguasai ilmu-ilmu yang ada di jagat raya bumi Nusantara ini. Gak beres, Gus. Gak beres, Gus. Tahu. Istrinya aja ditendang sama dia waktu sholat. Gak beres soalnya. Boleh saya kenalan sama gurunya jenengan? Siapa? Saya. Bisa kenal. Gak apa-apa. Ya kita kesana yuk. Kaya nggak, Gus? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh, Pak Sahabat saya bingung nih. Nggak pernah ngalamin yang seperti ini, Pak Sahabat. Astagfirullahaladzim. Agus sama Amin, sholawat ya. Gus, ini hati-hati, Gus, ini bukan sembarangan nih, Gus. Kamera jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Lihat posisi. Mereka biar kamu itu tahu, matamu harus sedih juga. Biar kalau ada apa-apa kita nggak kecolongan. Ngerti ya Darto? Darto suruh bleget. Ngerti? Yang aku kalau ini, Ini kameramen ketakutan juga. orang mau menungso. Jangan terlalu dekat. Kang metu wong konti. Mergo dicaptuk karo para dewa. Ora ini menungso kang bisa metu. Kajaba wong kang sepi. Kamu pikir apa? Hei, sapa ae? Hei. Terus karepe piye? Hei. Oh, suruh bleget goblok. Terus arep bocah belum punya. Hei. Siapa yang dikira umbelen? Piye? Piye balan ana umpan koraku? Kelamaan ini saya ini. Udah, nggak usah teriak-teriak. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu belum tahu saya. Saya nggak butuh tahu siapa kamu. Saya nggak butuh. Kenapa Darto sama kedua anaknya putrinya masuk ke hutan sini dan mengikuti Anda? Hei! Anak bacot. Hei! Karo! Piye? Anakmu piye? Wah, ngono. Tunggu kira kuping. Tidak tahu. Saya sudah habis kesabaran saya. Udah jangan mengikuti mereka, iblis. Itu maksudnya apa? Dia bukan guru. Sebenarnya Mas Alek nggak seperti itu. Sekarang kok bicarain seperti itu kenapa, Mas Alek? Mau tahu? Mau tahu? Ya. Karena saya memata-matai keluargamu. Dalam arti memata-matai apa? Saya ingin menyadarkanmu dari iblis satu ini. Menyadarkan dalam arti apa? Ini menyesatkanmu. Orang ini, mereka semua yang bertopeng ini
Memang ajarannya seperti itu. Ajaran apa? Apa? Mau bentak-bentak? Mau ini di wilayahmu, mau ini di markasmu, kami tidak takut. Jatuh. Ayah Darto ini. Dikasih tahu nggak Ayah Darto ini? Jatuh. Goro-goro astagfirullah. Mundur. Aku dimarah-marahi karo Ki Ajeng guruku. Ngomong karo sendal iki. Oh, Apa sing mangan sandal apa sampean kurang pernah mangan sol sepatu sendal ya? pernah mangan sel sepatu. Masuk kan tujuanmu rene iki gak nyapa. Baik. Ini iki mata-matai aku to. Iya. Gantok tenanane. Aco tane cocok. Cocok rawo. Balik. Aku asik. Ngomong sing bener to, Mbah. Pakai bahasa Jawa dia. Kalau ngomong. Saya nggak ketawa. Kamu itu siapa? Bantuan aku. Kamu itu siapa? Kamu jangan bentak-bentak teman saya. Ini berasal dari Banten ini. Siapa takut? Udahlah, aja itu Situ pulang. enggak tahu. Saya itu siapa? Kamu enggak tahu. Iya, saya tahu Ki Darto. Ki Ajeng Darto Surabaya. Iya, saya tahu. Ki Ageng Darto. Betul. Yang ngomong yang bener, Bos. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Jangan kayak gitu. Yang penting anak, kalau kamu tidak mau pulang, anakmu sini. Ikut saya suruh pulang. Ini siapa? Ini siapa? Pak situ bawa kamera juga. Untuk apa ini? Ngeberes. Untuk barang bukti. Kalian salah pulang. Gus ngeberes, Gus. Masuk kan tujuan. Kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak. Diam. Di sini urusan saya hanya sebatas membawa pulang putrimu. Urusan Anda, Ki Ageng Darto Suromercon, Saya Kiki tidak mau. Tetap tidak mau. Akan melanjutkan perjalanan saya perjalanan apa? ke Padepokan Ageng. Apa? Enggak jelas sampean itu, sesat sampean itu. Sudah dibutakan oleh iblis. Tidak ada yang kata-kata sesat. Sesat itu apa? Itu cuma kata-kata. Sesat itu cuma Astagfirullah. kata-kata saja. Dah gini sajalah. Saya nggak mau debat, aduh celana saya sobek lagi tambah besar ini. Ini Mbah. Saya nggak mau debat panjang lebar. Intinya, gimana Pak Manal? Saya pusing lah, capek saya ngomong. Ya saya juga bingung ini. Soalnya ini saya jarang ngalamin seperti ini, Gus. Nggak ngerti juga bahasa Jawa. Nggak ngerti. Hajar aja, Gus. Ini siapa? Ini orang sakti. Bahasanya bahasa asing di telinga saya. Dia orang Banten. Kelihatannya asing di telinga Saya saya. Apa Menel dari Cilegon, Banten. Saya Kenapa? diam-diam. Kata-katanya sangat nyali sekali. Enak didengar. Ternyata kelelor-kelelor geremet-geremet. Gatal kuping jatuh. Jadi kodok-kodok kayak. Astagfirullahaladzim. Aduh, Gus. Nggak bisa nahan emosi saya, Gus. Kayak gini, Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Putrimu Mbak sini. Mbak Salma, Mbak Wiwin, yuk kita pulang. Sama. Ayo kita pulang. Tasya. Wiwin. Cepat. Salma, Kalau Tasya, punya Wiwin. murid, kode etiknya di mana ini? Ini bukan murid saya. Nah, murid siapa? Ini muridnya orang sakti. Sekarang baik-baikan. Aku mau tanya ke Mas Alek. Sebenarnya Mas Alek itu siapa? Alamak. Kok mata. Saya Jenderal Jenglot. Apa maksudnya Jenderal itu? Ya karena saya pemimpinnya para jenglot. Paham? Jenglot itu adalah anak buah saya. Jenglot anak buahmu. Anak buah saya. Berarti kamu anak buahku. Bukan kok membawa nama Jenglot. Ya karena Itu saya aliran sesat. aku bingung malahan ngomongnya piye iki. Hajar aja. Udah Mbak, pulang aja. Ini acara tak baik. Yuk, kita kumpul ke rumah. Enak, nyali, saya dengar. Tapi geram-geram dalam telinga gatal. Bitaran. Mbak Salma Tasya sama Mbak Wiwin, yuk pulang yuk. Udah paksa aja lah. Ketakutan mereka. Kita tidak Paksa aja, mau tetap Gus. ikut. Biar ini nanti nggak beres nih, Gus. Terserah. Tapi kok enggak. Ayo yuk, langsung jalan. Bah. Ayo kita Oh, jalan jalan. dulu, Bah. Itu Sabar dulu, Bah. yang penting itu cewek itu suruh pulang. Bah. Kasihan anakku, Bah. Tolong murid-murid, ini dibatasi semua. Tolong. Awas, Ini awas, dibatasi. Tolong dibatasi. Atau jika kamu pengen tahu siapa Alex, sini. Mundur kalian. Kenapa kalian mundur?
sini. Maju. Bantuin, apa menang? Habisin apa? Astagfirullahaladzim. Agus, apa mana? Sini apa mana? Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ini aku sudah tepar ini. Kita di hutan soalnya. Kita harus jaga stamina kita. Amin, coba amin, tolong atasnya amin. Dukun Darto dan para murid Ki Ageng Alap-Alap yang bertopeng itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun dan para santrinya, yang juga dibantu Abah Menel, belum mampu mengalahkan mereka. Bahkan santri Gus Nur Samsun harus terluka dalam karena serangan dari mereka. Dan mengetahui yang demikian itulah Gus Nur Samsun tidak ingin gegabah. Gus Nur Samsun sadar bahwa para dukun yang dihadapinya kali ini bukan dukun sembarangan. Apalagi sang Maha Guru Ki Ageng Alap-Alap. Gus Nur Samsun merasa dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Sebab itulah Gus Nur Samsun harus menyusun rencana. Gus Nur Samsun meminta Abah Menel dan santrinya untuk membuntuti keberadaan sang para dukun. Dan Gus Nur Samsun akan berusaha menghancurkan mereka dengan caranya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.